Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, bertemu lagi dengan Bapak, Edman Sulaiman di pembelajaran pemrograman dasar di semester 2 kali ini. Apa kabar kalian semuanya? Semoga kalian dalam keadaan baik-baik saja ya. Oke, kali ini sengaja Bapak buat video pembelajaran tentang pemrograman dasar ya. Dalam hal ini kita akan belajar tentang aplikasi Pascal ya. Kenapa harus dipakai Pascal? Karena pertama dari segi bahasa itu mudah ya, mudah dimengerti oleh kita. Kemudian kemudian aplikasi yang digunakan juga tidak terlalu berat, tidak terlalu besar, sehingga aplikasinya kalau kita install di dalam sebuah komputer itu tidak memakan memori yang sangat besar ya. Nah, Pascal ini adalah salah satu bahasa pemrograman yang berbasiskan pada struktur ya. Jadi kita mengetikkan berupa perintah-perintah di dalamnya ya. Karena dalam kita tahu bahwa bahasa pemrograman itu ada dua jenis, ada yang bersifat struktur ataupun objek ya. Kalau struktur mungkin contohnya adalah Pascal, Basic dan sebagainya. Tapi kalau misalkan yang objek itu banyak ya, itu tingkatan lebih dari bahasa terstruktur ya. Contoh kalau Pascal itu ada aplikasinya di Delphi ya. Dan itu rata-rata kalau yang yang objek itu lebih ke bersifat IDE ya, atau IDE ya, Integrated Development Environment ya. Jadi ada semacam ada tampilannya gitu ya, tampilan menu dan sebagainya. Itu bisa kita dengan mudah kita bisa membuat aplikasi seperti halnya yang kita lihat di perangkat komputer ya, di Windows gitu ya. Oke, tidak akan lama-lama, kita langsung saja ke aplikasinya ya. Tapi sebelum kita masuk ke aplikasi, sedikit dulu tentang Pascal ya. Pascal adalah salah satu bahasa pemrograman komputer yang sering dipakai untuk belajar algoritma dan pemrograman bagi para pemula ya, terutama di bidang akademis ya. Seperti kita di sekolah itu biasanya paling dasar itu adalah kita menggunakan Pascal ya. Nah, Pascal ini kita bisa instalkan di komputer kita ya, baik Intel maupun AMD. Kemudian di Windows terutama ya, bisa sekarang kita instalkan aplikasi Pascal for Windows. Kalau dulu itu menggunakan berbasis DOS ya, Disk Operating System. Tampilannya mungkin seperti ini ya. Kalau dulu itu belajarnya tampilannya seperti ini. Nah, ada bahasanya, nanti tinggal dijalankan kemudian nanti muncul seperti ini ya. Tapi sekarang orang teknologi makin maju, itu orang membuat versi Pascalnya itu untuk khusus di Windows ya. Nah, itu dipermudah lagi. Oke, itu kemudian apalagi sekarang teknologi lebih condong kepada perangkat bergerak atau mobile programming ya, atau mobile itu ternyata di aplikasi di smartphone Android pun sudah terdapat aplikasi untuk belajar, kita belajar Pascal ya. Di sini Bapak sudah instalkan, namanya adalah Pascal NID, EDA ya. EDA ini seperti ini ya, kita klik, nah tampilannya seperti ini. Sama halnya seperti di Windows, itu tampilannya kita ketik kodenya di sini. Oke, itu ya. Oke, dasar-dasar dari Pascal itu mudah ya. Pertama, di sini kita harus ketikkan dulu program. Nah, ini program. Nah, ini program itu untuk memulai ya. Program, kemudian diikuti, jadi seperti ini. Program. Kemudian di sini nama programnya apa? Ingat, penamaan nama program itu jangan ada spasi ya. Jadi kalau usahakan kalau mau pengen dipisah itu menggunakan underscore. Oke. Ini nama program, misalkan programnya adalah
Nah, di sini hi world. Hi world seperti ini ya. Nah, kemudian diakhiri dengan tanda titik koma seperti ini. Nah, ini untuk mengakhiri aplikasi mengakhiri line tersebut. Nah, ini dalam satu baris perintah ya, diakhiri dengan titik koma. Kemudian kita pakai apa? Misalkan di sini ada uses ya, uses CRT karena menggunakan layar ini ya bisa kita gunakan uses CRT. Nah, ini untuk semacam variabel untuk memanggil tampilannya gitu ya. Kemudian langsung kita ketikkan begin. Nah, di sini ada sebuah variabel. Variabel itu adalah tempat untuk menyimpan sebuah nilai. Nah, ini tergantung dari programnya ya. Variabel akan muncul ketika judul program itu tentang apa ya. Apakah dia membutuhkan sebuah nilai untuk disimpan, maka kita butuhkan variabel. Tapi karena di sini kita tidak membutuhkan sebuah variabel untuk menyimpan tulisan, maka ini kita tidak perlukan ya. Kita langsung saja ke begin. Nah, memulai kode programnya itu diawali dengan kata begin. Begin kalau dalam bahasa Indonesia itu sebutnya dengan mulai ya, start ya. Itu. Begin, kemudian ini kita gunakan write len. Nah, write len itu perintah untuk menuliskan ke layar tulisan yang kita masukkan dalam tanda kurung ini ya, dalam kurung ini. Contohnya misalkan hai semua, saya lagi belajar Pascal. Oke ya, seperti ini. Tanda kurung tutup dan diakhiri dengan tanda titik koma ya. Kemudian untuk ini kita akhiri dengan kata readline bukan readline, kita kasih readline untuk membaca per baris gitu ya, supaya menunggu penekanan tombol sembarang gitu ya. Kemudian akhiri dengan titik, akhiri dengan n titik. Nah, seperti ini ya. Ini struktur dari program bahasa Pascalnya. Pertama ada program, kemudian ada use CRT. Use CRT itu bisa kita, ini optional ya, bisa ditampilkan atau tidak ya. Mau tampilkan mangga, nggak pun tidak yang salah, mungkin hanya nanti tampilannya berbeda. Kemudian begin untuk memulai, write len untuk menuliskan teks ini ke layar monitor kita ya. Kemudian readline untuk menunggu penekanan tombol sembarang, dan terakhir dengan end. Maka selanjutnya kita jalankan dengan cara klik run. Run dulu ya, klik run, klik run. Oke, kita save dulu namanya, misalkan tes 1. Oke. Nah, compile failed. Nah, ini terjadi kesalahan ya. Oke. Illegal character. Oke. Nih, ada illegal character. Nah, ini ya. Berarti ada di sini kita salahnya. Ini kita gunakan ini saja. Nah, ya betul, gunakan ini saja ya. Nah, berarti ada titik 2, bukan titik bukan tanda kutip 2 tapi kutip 1 saja. Kita run lagi. Oke, nah ini ya, kita lihat ada tulisan hai semua. Ya, seperti itu. Atau kita mau ganti nih, misalkan. Nah, jangan di close ya, tapi harus ditekan enter. Nah, seperti ini. Kemudian kita ganti misalkan hello, apa kabar? Nah, seperti ini. Sekarang kita mengenal tampilan dari Pascal ya. Oke, kemudian kita save, kemudian kita run lagi. Nah, di sini kita lihat halo apa kabar, sekarang kita mengenal tampilan dari Pascal ya. Kita tekan enter saja. Nah, seperti ini ya, ini tampilannya, ini struktur bahasa programnya ini. Nah, ini kalau kita belajar algoritma, maka ini kita bisa tuliskan seperti ini. Kalau di algoritma kan ada algoritma
kemudian hi world ya, kemudian kita nggak perlu pakai variabel, maka kita gunakan deskripsi, deklarasi ya, kemudian deskripsi. Nah, untuk deskripsinya kita gunakan ini input, atau bukan input ya, output hello, copy saja dari sini ya, kita paste di sini. Oh, nggak bisa ya. Oke, halo, apa kabar, titik, sekarang kita mengenal tampilan dari Pascal. Oke, seperti itu ya. Nah, ini adalah ininya mulainya eh, sebutnya dengan algoritmanya. Jadi di sini hanya menampilkan tulisan saja. Jadi kalau hanya menampilkan itu adalah output ya. Kalau input berarti dia memasukkan. Nah, kalau untuk input maka kita bisa gunakan seperti ini. Di sini kita hilangkan write len-nya, write. Kemudian ketikkan di sini misalkan masukkan, kita hapus saja. Masukkan kalimat yang Anda inginkan misalkan ya. Nah, ini maka di sini kita bisa gunakan masukkan readline kalimat. Nah, seperti ini ya. Nah, di sini maksudnya adalah di sini kita membutuhkan sebuah variabel. Membutuhkan sebuah variabel untuk menyimpan inputan yang nanti kita akan masukkan di sini ya. Jadi untuk memasukkan variabelnya maka bisa kita gunakan di sini. Variabel kalimat. Nah, untuk tipenya apa nih? Itu tipe datanya apa? Karena dia adalah teks, maka kita bisa gunakan masukkan di sini adalah string. Nah, seperti ini ya. Kita klik run. Nah, di sini baru muncul masukkan kalimat yang Anda inginkan gitu ya. Kita bisa ketikkan di sini misalkan hai semua, apa kabar. Nah, seperti ini. Ini kita masukkan, kemudian kita enter. Tuh ya, seperti ini. Ya, seperti itu. Jadi kalau write itu untuk memasukkan kalimat yang kita inginkan, para write len berarti memunculkan memunculkan teks yang kita ingin keluarkan. Contoh misalkan di sini ya, kita kurang satu, misalkan kita tambah write len kalimat yang Anda masukkan adalah seperti ini ya, cuma harus dimasukkan kalimat seperti ini. Saran lagi, tuh misalkan hai, maka adalah hai seperti itu ya. Nah, ini ya, jadi ini adalah struktur bahasa pemrograman Pascal-nya ya. Jadi kalau write itu adalah untuk masukkan kalimat sebagai inputan ya dari teks yang kita masukkan. Ini bisa berupa teks nantinya, bisa berupa angka atau bisa berupa apa saja, silahkan tergantung nanti program yang kita buatkan apa ya. Kemudian readline adalah untuk membaca variabel kalimatnya ya. Kalau tidak ada variabel dia hanya menunggu. Jadi ketika ditekan enter maka teks yang kita masukkan sini
akan masuk ke akan disimpan di sebuah variabel kalimat, kemudian write-len kalimat yang dimasukkan ini ditampilkan. Kalimat ya, nanti jadi isi dari variabel kalimat ini akan ditampilkan di samping sebelah sini, ya. Ini, contohnya. Nah, sekarang kita akan coba di aplikasi Android-nya, ya. Ini baru kita pakai ya, Bapak juga baru pakai nih, kita coba dulu. Oke, sama ya, program. Nah, ini udah ada. Program program, sorry. Nah, misalkan hi, world. Nah, misalkan seperti ini. Kemudian enter. Kita pakai variabel aja langsung ya, variabel kalimat titik 2 string, ada string titik koma ya. Pastikan diakhiri dengan tanda titik koma. Kemudian kita bikin enter, n ya, command n, kita enter saja. Nah, seperti ini. Kita ketikkan saja di sini write. Di sini udah ada write. Nah, kita masukkan tanda kutip. Kemudian masukkan teks atau kalimat yang diinginkan ya. Ini kemudian kita kasih tanda kutip lagi ya. Kemudian kita simpan di belakang titik koma ya. Kemudian kita bisa gunakan juga sininya readline ini boleh cari kalimat. Oke, titik koma. Kemudian kita ketikkan write-len kalimat yang Anda masukkan adalah ini ya, koma kalimat. Ada ya. Titik koma. Kemudian kita ketikkan readline tanpa ini. Oke, kita jalankan ya. Oh, sorry ya. Ini kalau di Android ini kita gunakannya tanda ini ya. Oke, ada yang salah.
Hmm, seperti ini ya. Hai, kayaknya. Seperti ini ya. Ya, gitu. Oke ya, itu sedikit tentang struktur bahasa pemrograman Pascal. Bapak harapkan kalian mengerti apa yang Bapak jelaskan. Untuk tugas kali ini, silahkan kalian download kemudian install aplikasi yang namanya adalah ini ya. Oke. Nah ini aplikasi namanya adalah Pascal and IDE ya. Jadi kalau kalian yang tidak memiliki perangkat komputer atau laptop, bisa kalian install di smartphone kalian ya. Atau kalau yang menggunakan iPhone, silahkan kalian cari aplikasinya. Yang Bapak gunakan di sini adalah yang Pascal ya, yang ini ya, yang berbasiskan Android ya. Oke, silahkan kalian ketikkan install atau install aplikasi yang namanya Pascal NID di perangkat mobile kalian ya. Setelah itu Bapak nanti akan share semacam kode program di via grup ya. Silahkan kalian ketikkan program tersebut di Pascal kalian, kemudian laporkan atau screenshot hasil compile atau hasil dari program yang dijalankannya ya. Itu aja dari Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.